Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi ini dengan sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan dalam pimpinan Roh Kudus kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk semua anugerah dan cinta kasih-Mu. Di pagi ini kami merindukan Engkau berfirman bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap kami diberkati di dalam firman Tuhan. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, di pagi ini nas renungan kita diambil dari kitab Markus pasal yang kelima ayat ke-19. Demikian, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Dan tema kita, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Nah, kita hari ini adalah kisah seorang yang kerasukan setan dan bertemu dengan Tuhan Yesus di Gerasa. Gerasa terletak di sebelah timur Sungai Yordan dan sebelah selatan Danau Galilea. Ia kerasukan roh jahat dan tinggal di pekuburan. Setiap hari ia memukul-mukul dirinya dengan batu. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus, dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dalam catatan, legion itu merupakan pasukan Romawi yang terdiri dari 6.000 orang jumlahnya. Lalu ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dan akhirnya pindah ke babi-babi di tepi jurang. Dan babi itu pun mati lemas. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, menyertai dia. Namun Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Inilah renungan kita di pagi ini. Sahabat GKPS TV yang terkasih, barangkali apa yang terjadi yang dialami oleh orang Gerasa ini bisa saja terjadi dalam konteks kehidupan kita sekarang dengan versi yang berbeda. Kerasukan setan itu bisa menimpa siapa saja. Artinya hidupnya dikendalikan oleh roh jahat atau setan atau iblis, sehingga ia tidak lagi memiliki kesadaran dalam mengatur menata hidupnya. Tidak lagi memiliki hikmat dalam menjalani hidupnya. Hal itu bisa terjadi disebabkan oleh setan. Setan itu bisa berbagai dalam konteks kita sekarang. Misalnya narkoba, pre-seks, judi online, pinjol, dan hal yang merusak generasi kita. Sehingga banyak orang yang sudah dikendalikan pikiran yang kurang waras atau setiap perkara yang dihadapinya.
Kadang kita bisa melihat manusia sekarang seperti zombie yang menakutkan. Terjadi juga kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai tindakan kekejian dan kekejaman antar seisi rumah, keluarga, juga di masyarakat. Bukankah hal itu juga merupakan kehidupan orang yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat? Dalam nas ini, bahwa satu-satunya jalan untuk keluar dari hidup kerasukan roh jahat atau setan atau juga kita disebut iblis itu, yaitu hanya datang kepada Yesus. Yesus berkuasa. Dia katakan, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Artinya, keluarlah dari hidup yang dikendalikan oleh roh jahat, setan atau iblis, supaya kehidupan kita kembali dengan sadar dan waras, hidup dalam cinta kasih Tuhan. Sahabat GKPS TV yang dikasihani Tuhan, dalam renungan ini, kuasa Injil dapat merubah orang dari kehidupan yang dirasuk setan menjadi hidup dalam cinta kasih Tuhan. Orang yang telah merasakan kuasa Injil dan cinta kasih Tuhan biasanya hidupnya sangat bersuka cita dan berbahagia. Nah, orang gerasa itu telah sembuh oleh Yesus. Dan ketika dia sudah sembuh, ia pun meminta agar ikut bersama Yesus. Akan tetapi Yesus mengatakan kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Jadi tugas yang disampaikan Yesus kepada seorang yang telah sembuh dari kerasukan setan itu merupakan tugas sukacita atau juga evangelium, kabar baik, yaitu tentang semua karya Tuhan yang kita terima, baik dalam suka maupun dalam duka. Pulang ke rumahmu, beritakan, proklamasikanlah kepada orang-orang sekampungmu semua kebaikan dan kasih Tuhan. Artinya, suruhan Yesus juga menggambarkan bahwa berita sukacita itu terlebih dahulu disampaikan kepada seisi rumahmu tentang semua kebaikan anugerah Tuhan yang kita terima. Setelah dari rumah kita, maka dilanjutkan kepada orang-orang sekampung agar mereka juga dapat mendengar dan menyaksikan tentang kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup. Sahabat GKPS TV yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali terhadap upaya dan strategi penginjilan di tanah Simalungun oleh para misionaris utusan RMG Jerman. Orang Simalungun sebelum Injil hidup dalam kegelapan dengan dunia okultisme dan juga kemiskinan. Namun terang Injil membawa Simalungun memasuki pembaharuan hidup yang lebih baik. Salah satu gerakan dari orang Simalungun yang telah menyadari pentingnya pemberitaan Injil bernama Kongsi Laita, yang artinya ayo pergi bersama. Dan moto Kongsi Laita ini yaitu gerakan ini mengatakan, apabila engkau bertemu dengan siapa saja dalam percakapanmu, dalam kalimat yang kelima haruslah ada muatan firman Tuhan. Atau dalam bahasa Simalungun disebutkan, anggo paju paham atau pakon ICP palimakababakon persahapanmu maningun maratup hataninay bata. Nah, artinya tugas dari setiap orang yang telah merasakan kebaikan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dia terpanggil untuk memberitahukan dan menyampaikan semua kebaikan dan cinta kasih Tuhan kepada siapa saja. Berarti juga bahwa memberitahukan perbuatan Tuhan selain dari percakapan kita setiap hari, juga melalui perbuatan dan hidup kita sesuai setiap hari sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jika Yesus mengatakan kepada orang gerasa yang telah sembuh dari kerasukan setan itu, haruslah beritahukan semuanya itu kepada seisi rumahmu dan sekampungmu. Tujuannya adalah
agar berita sukacita, evangelium dapat dibagikan kepada semua orang, bahwa Injil, berita sukacita, firman Tuhan itu menjadi milik semua orang untuk menikmati cinta kasih Tuhan. Sahabat GKPS TV yang terkasih, di pagi ini mari kita renungkan firman Tuhan. Harus berhati-hati atau berjaga-jaga agar kita tidak lagi dikendalikan oleh roh jahat, roh dunia, hawa nafsu, setan, dan iblis. Akan tetapi setiap kita yang percaya akan kuasa Injil yang dapat merubah hidup kita kepada hidup yang bersukacita, Yesus menyuruh kita untuk pulang ke rumah dengan seisi rumahmu dan sekampungmu. Beritahukanlah, proklamirkanlah akan semua kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Upaya, strategi, dan metode yang paling tepat dalam memberitahukan evangelium adalah dengan integritas, keteladanan hidup, atau sesuai kata dengan perbuatan. Maka dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 disebutkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, pemilik hidup kami. Engkau yang sungguh mengetahui tentang apa yang kami alami di dalam hidup kami. Bahkan kami sering jadi terseret, terbelenggu oleh kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa setan yang mungkin mengelabui kehidupan kami. Sehingga kami terjatuh dan terperosok kepada dosa dan bahkan kematian. Firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan, ada berbagai tantangan pergumulan yang mungkin menggoda kami supaya kami meninggalkan Engkau. Tetapi firman-Mu mengatakan kami harus percaya kepada Tuhan. Injil-Mu itu hidup, firman-Mu itu hidup, dapat merubah segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Maka Roh Kudus-Mu lah yang seharusnya memimpin kami, bukan roh jahat atau roh setan. Sehingga kami boleh hidup sesuai dengan evangelium, sukacita, kabar baik yang daripada Tuhan. Terima kasih atas sapaan firman-Mu, kami berbahagia di dalam kasih-Mu. Amin. Bila kulihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Ceritakan besar kasih-Mu, sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku.
Sungguh Engkau penolong hidupku. GKPS TV